para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kesemuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berhadir kembali melanjutkan majelis ta'lim kita, yaitu majelis ta'lim Muthahatus Shalihin di tempat keluarga besar Bapak Bustani, dalam rangka kita membaca kitab Ayyuhal Aulad dan Hikam Al-Ayuh. Khusus kami mengucapkan selamat kepada Pak Kadis yang baru, Bapak Ismail, dan kami kepada Bapak yang bahasa kita mantan Kadis lah. Semoga saling membantu aja. Pak Ismail meneruskan programnya Pak Kadis sebagai Pak Kadis, Bapak mantan Kadis ya membantu, artinya kita saling bersatu aja. Cuma itu kedudukan aja beda. Yang penting walau kayak apa tetap satu. Apalagi di majelis kita sering mengharapkan, karena ini pelindungnya majelis ini Pak Kadis, walaupun sudah berbeda-beda kadisnya, tapi tetap kita mengharapkan sebagai pelindung. Jadi sebagai kadis yang lama atau yang baru, jadinya semuanya dirangkul di dalam majelis ini. Salawat dan salam selalu tercurah, terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, seluruh umatnya, sampai kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal walad wa ayyu syai'in hasilun laka in tahsili ilmil kalam wal khilaf adawani wal asyar wal nuhum wal arad wal nahw wal nujumi wal arad wal nahw wa tasrif ghairu tadiyal umur bi khilafi dhil jalali. Ini ra'aitu bi injil Isa alaihi salatu wassalam min saati ayyudha al-maytu ala janazah ila yudha ala syafil qabri yas'alullah bi'azzamati min arba'ina su'alan. Awaluha yaqulu abdi taharta manzara khalqi sinin ma taharta manzari sa'atan kulla yawmin yanzuru biqalbika yaqulu ma tasna'u li khairi anta mahbubun bi khairi amma anta fa'asamu la tasma'u. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengirim nasihat kepada murid beliau. Hai anakku, apa juga sesuatu yang kamu dapat daripada sudah selesai menuntut ilmu kalam dan ilmu khilaf. Ilmu kalam termasuk di dalam tauhid, khilaf itu fikih dan yang lainnya, dan segala catatan-catatan dan segala syair dan ilmu-ilmu tentang falakiyah, ilmu tentang arud dan ilmu nahwu dan tasrif. Apa yang sudah kamu dapat setelah belajar itu? Imam Ghazali Al-Hasidin sebagai seorang guru besar memberi pengertian yang sebenarnya kepada murid beliau. Selain
membuang-buang umur, menyalahi di dalamnya perintah Allah yang mempunyai kebesaran. Ternyata kita di waktu sekolah ngarannya mempelajari ilmu dasar. Ibarat di dalam hidup kita orang melajari tata cara aja. Dasarnya kita setelah itu harus melanjutkan, bukan bertahan di dasar. Nah itu orang kan melajari kita di waktu SD berhitung, ada hitungan tambah, ada hitungan kurang, ada hitungan kali. Dasar ilmu berhitung. Tapi ilmu berhitung digunakan di rumah aja kada bermanfaat. Nah, apa nang dihitung kasau aja kada ada artinya. Ilmu berhitung dibawa berdagang, dibawa berusaha. Lalu ada kalian, ada tambahan, ada kurangan, dipakai lalu. Kurang apa hasilnya? Tambah apa hasilnya? Dikali apa hasilnya? Nah itu manfaat daripada ilmu dari hitung. Lalu diamalkan belang untuk akhirat ilmu berhitung, manfaat juga. Jadi dasar kayak orang belajar kitab kuning. Ada kawan membaca kitab kuning, nang belum beberes, menang ini beberes sudah nyaman aja. Nang belum beberes itu kada kawan baca, aman kada belajar ilmu dasar, ilmu nahu, ilmu tasrif, ilmu balaghah. Nah seluruh ilmu tadi tauhid, tasawuf, fikih, tafsir, hadis itu berdasar dulu 3 ilmu itu. Orang belajar syair, qasidah, itu belajar ilmu arud. Ilmu arud itu tata cara timbangan lagu. Dari orang tuh belajar melodi, ada notnya. Kayak itu juga arud tuh, karena huruf-huruf nah itu bisa dibuang orang sebiji yang seharusnya membacanya panjang, kada panjang lagi. Bisa juga tanpa huruf, ya harusnya pindik dibaca panjang. Itu kada ada masuk ilmu tajwid karena syair kada ada tajwidnya. Nah ada arutnya aja, timbangan lagu. Salah menimbang lalu lagunya tuh lahan, kita kurang baik. Pas jarang aja ini, kita tuh larut jarang bahari ini. Nah itu bisa juga masuk di dalam kata orang belajar tilawah. Nah, masuk juga itu. Seluruhnya dasar tak. Jadi nang ianya dasar itu diteruskan. Kamana menusakan setelah kita bisa belajar kitab kuning, bisa membaca ilmu fikih, tauhid, tasawuf, mana rusakannya mempaham. Ya mutalaah ngarannya. Kada paham, ya bisi guru pula belajar terus lagi. Sehingga menuntut ilmu kada ada kata aku sudah selesai, tidak ada. Sekolahnya itu dasar orang hendak menjadi ulama. Harus sekolah, kada sekolah mana bisa jadi ulama. Sekolah awaliyah dulu, sanawiyah, aliyah. Itu dasar ulama. Laibari sudah kayak itu. Orang hendak jadi guru, sekolahnya lulusan aliyah. Lulusan sanawiyah ya guru ikra aja. Ada kawan jadi guru, orang melajari kitab nang gana-gana. Itu di pondok aja juga kawannya. Terjun ke kampung gak ada kawan, hanya lulusan aliyah. Mana orang kampung ada benahu, ada bisa membaca kitab kuning. Nah bahajat pulang kepada kita tadi,
ngaji kitab Melayu. Mengaji kitab Melayu itu kan ada lagi di pondok, andaknya di kampung-kampung dengan guru-guru nang tatuha. Kitab Melayu lebih berat dipelajari daripada kitab bahasa Arab karena sudah bermakna, sehingga maknanya tuh kadang-kadang meliuk-liuk. Amun kita kada ahli tentang Melayu, kada kawa paham, ya bisa baca aja. Nah itu dinamai dasar semuanya, bisa membaca, bisa memaham, kemudian meyakini ilmu itu bujur. Kalau belajar dasar sudah ada, paham, tapi ragu bujur kada. Nah itu kada mau jadi juga. Karena letaknya pertolongan Allah di dalam bujur, bukan di dalam banyak, di dalam bujur. Selama bujur atau hak atau benar, di situ ada pertolongan Allah. Kalau sudah ada pertolongan Allah, kita kada susah lagi otak nih memikirkan. Kun fayakun, Allah menghendaki ya jadi. Tapi modalnya kayak itu tadi, mulai di bawah, belajar dahulu. Nah di situ lalu orang untuk mendalami di kampung sudah belajar. Asa kurang juga, ya lalu menarusakan ada nang ke Makkah, ada ke Mesir, ada ke Yaman. Cuma menarusakan ada. Lulus Mesir, lulus Yaman, lulus Makkah, belum tentu lagi sudah pas ilmunya. Bisa kan tahu di Tuhan belum? Lulus sudah sekolah-sekolah yang besar. Kan apa? Karena hasil sekalinya daripada seluruh nang dituntut adalah tahu di Tuhan dah, tahu di Rasulullah. Kada ragu lagi dengan agama. Itu hasilnya. Kehabisannya itu ya disebutlah orang tuh husnul khatimah. Selama orang tak ada kata ragu, itu masih berbahaya akhir umur. Ilmu nang seorang tuntut seorang anda ya seorang ragu juga, makai ragu juga. Memakai takutan juga, berarti kita masih berbahaya. Kenapa ilmunya sudah dituntut masih ragu? Nang ragu itu belum jadi ilmu, hanya teori. Nah itu boleh ragu. Kalau sudah jadi ilmu, ada boleh ragu lagi. Bahkan itu ya semuanya tuh sudah dikerja oleh Rasulullah, sudah dikerja oleh sahabat, sudah dirasakan kepada seluruh para orang-orang saleh, apa ragu lagi? Ada parlo lagi. Nah ianya kan di dalamnya bujur. Nah itu aja sauting. Kamanakah mengajinya? Maninya kada bujur ya kada mau jadi. Selama di dalamnya ada kata bujur, benar, hak, jadi aja. Itu nang dicari. Ujar Imam Ghazali, aku melihat di dalam kitab Injil Isa alaihi salatu wassalam. Nah apa riwayatnya? Injil ini pun adalah kalam Allah juga. Nang wajib kita percaya. Tapi Injil nang pada zaman Nabi Isa sebelum dirubah oleh orang-orang pandita aja kita. Dirubah-rubahnya sudah. Enong asli masih. Sebagian waktu bahwa diletakkan seorang yang telah meninggal dunia atas jenazah atau masih berbentuk di kita di tanduan jenazah ngarannya, sampai bahwa diletakkan tanduan itu di samping kubur. Belum lagi dimasukkan ke dalam kubur. Roh sudah sibuk roh. Lebih ribut, lebih sibuk daripada keluarga.
Keluarga tahunya menangis saja. Seikong ada pak, hulu, hilir seikongnya. Nah, sama beta tangisan banyak nyaringan. Ada bermanfaat lagi, orangnya sudah meninggal. Orang nang meninggal tuh masih di tanduan sampai mangkat. Tapi pekuburan di sampingnya belum lagi dimasukkan. Sudah ditanya oleh Allah 40 pertanyaan. Belum lagi mungkar nakir. Artinya kita ini kada samudah nang dikira kalau kada ada ilmunya. Nah itu ilmu nang memperkuat kekuatan kita ini nang dituntut. Kayak apa aja ada berubah di dalam pengakuan kita seorang hamba. Yang pertama, hai hambaku, engkau membersihkan pandangan makhluk sudah beberapa tahun kepada dirimu supaya ada kelihatan sama sekali kekurangan diri, dan tidak engkau membersihkan pandanganku satu detik pun. Itu ditanya oleh Allah. Kita apabila ada orang melihat kekurangan kita, malu, lalu kita kayak apa caranya menutupi kekurangan. Tetapi kekurangan kita kada tertutup dengan pencipta. Baik nang masih di dalam hati atau sudah jadi perbuatan. Kayak apa ini? Disinilah permasalahannya. Kita harus punya keyakinan beisi Tuhan nang mencipta kita, melihat, mendengar, mengetahui. Kita kada mampu ini menutupi daripada penglihatannya, pendengarnya, pengetahuannya kada kawaman tak. Nah, di mana aja kitanya aja meyakini nang menutupi itu keaiban kita, kekurangan kita Allah. Nah itu jangan merasa diri bersih. Itu makna menyucikan pandangan Allah. Jikalau Allah kada menutupi kekurangan kita, niscaya seikung-ikung di bumi ini bajauh kita kada bisa kawa sampai binatang tersarikon kita. Apalagi manusia. Jikalau kekurangan yang ada di diri kita, di badannya, cuma Allah menutupi. Apabila kita kencing, kancang kita tuh keluar pada badan. Coba kalau berikit di badan. Keluarga kan menyuruh berjauh lah, kan rumah surangan kunci orang. Kenapa? Babau kancing jurang. Tapi Allah nah begitu kita kancing, terputus kancing tuh turun ke bawah tanah. Merasap ditutupi akan Allah. Sehingga kada ada bawa kancing lagi. Kayak itu juga buang air besar. Turun ke bawah. Kayak tujuan yang lainnya. Karena seluruh badan ini mengandung najis dan kotoran. Tetapi kita besi Tuhan as-satar nang menutupi akan. Inilah maknanya menyucikan pandangan Allah. Ini makhluk tadi kita kawisi aja bisa bunyi. Bahkan tuh dia depan orang supan, wah kan jauh. Apa maknanya itu? Jikalau kantor jasad tuh nih, tampayakan orang dia depan orang banyak bah supan benar. Tapi Allah nutupi, berjalan lo kawisi, berdivisi lalu malibung makan tuh. Divisi kan ada seiko-iko orang menanawakan, walaupun kedengaran juga, jurang deh papanya divisi juga. Coba dia depan orang. Ya Allah nang bersifat satar. Belum lagi bicara Allah membuka hati. Badan ini hanya itu
Baik itu hati dikeluarkan di hadapan orang nih. Orang seikung juga kada mau bakawal kita. Karena kotornya hati kita. Ada sifat di dalam hati pemarah. Ada sifat di dalam hati rakus. Ada sifat di dalam hati menjelekkan orang lain. Ada di dalam hati kita rasa lebih pada orang. Diurak orang di hadapan orang banyak. Berjauhan juga orang. Tapi Allah Ta'ala satar nang manutupakan. Nah itulah maknanya. Ujar Allah Ta'ala coba ranungakan nang maulah kita nah ini. Orang melihat kayak bagus apa seluruhnya. Karena Allah Ta'ala nang manutupakan. Karena apa? Maka kada pernah meranung-ranung pandangan atau pikiran seperti itu. Jikalau satu saat saja bisa memikirkan yang kayak itu, lalu sangat bersyukur bisi Tuhan yang sayang wan kita. Lebih sayang daripada yang lain-lainnya. Tak tinggal kalau tadi kada tak pakai lagi nah ilmu nahu di sini. Tak pakai lagi ilmu tasrif, kada tak pakai lagi. Nang tak pakai adalah kebenaran. Jadi nah itu dasar aja. Dasar untuk mencari kebenaran. Setelah dapat kebenaran itu kita rasakan, yakin, baru disabarkan pulang kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Tiap-tiap hari memandang Allah di dalam hatimu. Allah berfirman, apa yang kamu perbuat untuk orang lain aja, sedangkan engkau diliputi dengan seluruh kebaikanku. Apakah engkau nah ini kaya kada mendengar kayak orang tuli kepada aku. Ya Allah Ta'ala tiap-tiap hari itu di dalam hati itu dipandang oleh Allah tabatik cuma kadang-kadang ngaran nampak tetapi tidak ada suaranya. Karena Allah bersifat kalam bukan suara. Kalau suara mah ada singarannya. Nah, apa nang kamu perbuat? Enggak, karena nang lain dari aku. Mulai adat nah ini, berpakaian, berkeluarga, bertempat tinggal, bekerja, karena nang lain. Kenapa memakai baju nang nyaman rasanya beda tipis di kita di badan nyaman. Alasannya apa? Supaya orang kada Allah menyuruh nutup aurat kada supaya orang madahkan aku orang kaya. Jadi lalu baju mewah. Lepot dah. Maulah bangunan rumah nang mewah apa supaya orang madahkan aku orang nang berlebihan. Adatnya lain aja supaya dilihat orang bagus. Seluruhnya nah itu digairi dah. Sedangkan nang memberi Allah kepada adat. Anta bawa pulang nang pada adatnya ini karena di waktu beribadah. Waktu beribadah ini tak bawa pulang nang pada adat tuh enggak digairi. Karena selain aku Allah Ta'ala. Sedangkan nang memberinya tuh Allah. Maknanya manusia terlalu cepat simpul. Kada bertahap. Jadi cocok orang bahari apabila ada masalah nah itu orang bahari ulit. Bolak balik baru mengambil kesimpulan. Kalau langsung diambil kesimpulan kita bisa salah ambil. Kenapa? Seluruh manusia berkata bujur. Copet mengambil duit orang nang kehilangan melapor di hadapan polisi. Ulun kehilangan dompet. Nih copetnya, babak belur copetnya ditangkap orang.
Cupit tuh pastinya kada mau pada ulun salah mencupit pian dia mau. Ulun kelaparan han kayak itu. Kami di rumah kada makan 3 hari, padahal makan bilang sehari lebih 3 kali. Han artinya pada hujur. Ujar nang disusi cupitnya itu kelihatan bang dumpit ujar cupit han. Pasti nang ini pulang bah aku di dalam dia menaruh ya tuh. Padahal di sana mencongkong dompet pinagana di kantong. Lalu ay tagiur cupit. Tetapi sebenarnya ini cupit bepadah bujur. Nah ini bepadah bujur juga. Lalu kita putusakan langsung kada mau. Nang mencupit itu bisa ada keringanan. Nang kehilangan bisa ada sebab maulah cupit mencupit. Sehingga orang dahulu lalu bulak balik digali kehabisannya keputusan. Kada langsung orang tua bayarin yang kayak itu. Kalau kayak itu juga kita hidup ini. Kita ini bertahap. Nang dilihat nang pertama apa nang dikehendaki Allah di dalam kehidupanku. Aku sudah bersedekah, sudah beribadah, baik awan orang. Kenapa masih ada bala terjadi kepada diriku? Jangan langsung memedahkan Tuhan kada dia, jangan. Tetap dicari kekurangan diri. Kenapa lalu hasil kita akan ketemu, aku tak salah awan orang tua. Kan kuitan tak salah ini, jadi bala ada padahal sudah bersedekah, sudah beribadah, baik awan orang. Kada kagenangan awan kuitan orang tua nang melahirkan dah. Sidin sudah memang meninggal, cuma kada kagenangan. Kada menggenang-genang sama sekali, doa kada ada nih. Nah, tak salah di situ, bala lalu turun. Ternyata kada ada bala hidup nih, nang ada adalah peringatan Allah. Allah memperingati supaya lebih baik daripada yang sudah baik. Baik sudah diperingati lagi bagaimana supaya lebih baik. Sudah lebih baik diperingati lagi bagaimana tetap di dalam kebaikan itu. Sehingga hidup terus menerus ada aja ujiannya. Ada aja rintangannya di dalam seluruh kebaikan itu. Sebaik-baik orang yang memandang kalau seluruh nang datangnya dari Allah seluruhnya khair baik, walaupun pada kulitnya nang kaya sedih, kulitnya aja itu. Durian tuh kulitnya karena kepala, bangkak kepala, tapi sekali di dalam dibuka manis sekalinya. Obat tuh pahit, nyaman makan pada minum obat pahit, tetapi sekalinya minum sakit kepala sembuh. Makan 10 kali dia mau ulang-ulang kada mau sembuh juga. Pahitnya obat menghasilkan kebaikan, sembuh. Lalu maknanya ternyata hidup ini kita disuruh bagaimana tahu mengenal, menyempurnakan pengenalan kita pada pencipta kita. Bukan sekadar coba-coba, tapi menjadi keyakinan hidup. Keyakinan belajar kepada Allah Ta'ala. Cuma jalurnya kada kawa, kada bertahap pelan-pelan. Melihatnya itu pelan-pelan akan menimbulkan mendapat rahasia yang dikandung di dalam itu. Jangan disimpulkan seluruhnya kada baik, jangan. Ada rahasia yang kita belum mengetahuinya. Karena beberapa masalah itu terjadi kepada orang-orang dahulu. Nang akhirnya sekalinya Allah Ta'ala menghendaki lebih besar lagi daripada kadar yang terjadi. Orang tuh contohnya
kebun misalnya, beda karena mau berhasil aja. Nah berarti syaratnya belum cocok kebunnya itu ditingkatkan kepada kebun yang lebih. Kan kayak itu bahasa orang dah. Berdagang mengampungi pasar, kalapahan orang tadi pina capek. Berarti syaratnya dagangan kita jangan mengapungi, cari wadah. Apabila kita berjualan di situ orang banyak, kan itu isyarat pasar orang banyak, isyarat mengapungi kita mencari. Tetapi tubuh kita nih kada mampu lagi kan uyuh cari ya bagaimana pasar nang berenai. Kata kawan besi toko, kalau ada orang menyiwa-nyiwa di samping toko, ya depan orang dahulu. Dari Banjarmasin merantau ke Balikpapan. Orang Banjar ada besi toko, orang larang-larang sudah di Balikpapan nih, lalu berjualan. Ada bertamuan orang Banjar nang besi toko, ayo aja sidin di muka kau tuh berjualan. Ampar, balauran kalandasan bahari. Nang jadi bos-bos wayah ini, nang baampar bahari. Di kalandasan tu na baampar depan toko. Nang orang Banjar nang bos bahari matian. Meninggal sudah. Nah anak kada mau lagi sugih karena tahu duit aja makan habis duit banyak besi tabungan tapi becari kada bisa. Nang jadi bos pulang nang orang bahari di hadapan. Jadi bos berputar ada nang begana di Manggar, ada putar sampai ke Handir. Jadi bos. Di Manggar tuh bos besar asalnya di kita bangunan nih. Nah, asalnya sama pada suku nih. Ditolak orang sih, kada mau membantu. Lain suku kita bang orang Sumatera. Sidin apa bagaimana mulai di bawah, berjualan cat baik, tapi akhirnya berputar hidup. Artinya kesusahan itu bukan menjadikan kita menjadi susah, kada. Kesusahan menjadikan keberhasilan yang lebih besar. Nah itu yang diambil. Nah disinilah makna beliau bahwa dasar ilmu nahwu tasrif itu dasar untuk menghadapi kesusahan. Susah membaca kitab, susah nuntut ilmu, tapi sudah ada dasarnya. Nam paham, dah susah paham, tapi sudah ada dasarnya. Akan menghasilkan kalau kau istiqamah terus menerus, yaitu sekalinya isi hidup kadada ilmu nahwu itu lain. Isinya adalah bagaimana mampu menghadapi hidup ini berisi yakin Allah, berisi Tuhan Allah tanah. Mau sorangan ke hidupnya, mau bakal keluarga kah, mau di padang ranai, mau di padang orang banyak kah, mau jadi apakah, bagaimana caranya mengetahui takdir nang telah lalu dari Allah, nang akan datang dari Allah, nang sekarang dari Allah. Kita hanya lapang. Kita hanya ini wujud-wujud hamba nang akui Allah nang berkuasa. Itu sekalinya isinya. Apabila belum paham ke situ, maka ilmu tuh berubah lalu menjadi teori semata. Kita kada yakin dengan ilmu yang kita tuntut. Kayak apa hendak mengamalkan yakin ya kada. Kenapa? Karena kata coba-coba itu dipakai. Kenapa maka kayak itu coba-coba itu orang mengkadebisi Tuhan. Orang rame berjualan di Kuwaro karena di situ simpangnya simpang 3, Banjar, Gerugut, Balikpapan, Panajam. Kalau berjualan, orang rame jualan apa? Warung nasi. Warung nasi nang kayak apa? Tingkat separuh restoran. Jangan kayak orang kampung. Kayak apa kan orang kampung tuh? Ulah rawon bajunya banyak. Itu orang kampung kalau makan dari rasa rawon. Asa banyu aja nah dagingnya ditata-tata. Kada ada rasa bumbu, kada rasa kampung orangnya orang kampung kayak itu lah.
Saikung ayam mayu sakampungan. Ayam tuh diri selalu halus, bawangnya saparapat aja. Mengamalkan hadis ya apa aja Rasulullah menyaki kuahnya. Ya kada kayak itu Rasulullah tuh nyuruh. Maksud sidin muninya iwaknya sedikit, kuahnya banyak, bumbunya banyak juga. Ini kada tambahi banyak. Bumbu kada ditambahi ya kada nyaman. Nah, gitu. Kayak apa anak gancang makan. Salah memaham hadis tuh enggak banyak kuahnya. Orang bingung-bingung ya, no kadang-kadang beda-beda antara satu daerah dengan daerah lain cara memasak. Di Banjarmasin, maulah gangan karoh tuh kurang lebih jadi bebulur. Artinya ada sayurnya banyak, kemudian rampah-rampah. Kami berjalan di Kota Bangun, kampung sih, sama yang beda sekalinya. Gangan karohnya sayurnya sedikit, kuahnya banyak. Pisangnya tuh sabijian. Tapi bujur jengkit orang sana kayak itu rupanya ada tuh orang. Bisa juga nang mendengar guru kan nang ceramah banyak kuahnya ya lo banyak. Ada kita rata-rata di Banjar tuh, gang karo susupan bisa ada susupan sayur itu campur pisang mentah, tang menurun tuh kangkung, singkong bisa, ubi bisa. Nah dicampur sambal. Bisa di Banjar tuh iwak pupuyu beti. Maulah supaya manis gangan aja. Ulun lihat sama aja kayak kita sini, tapi ulun heran begitu ke daerah. Di sana lain. Kangkung berdua ular. Ubi itu tapi kuahnya hibak. Nah itu airnya memang kayak itu tak bukti kata kawari. Artinya air rupanya belai-lain rupanya liur manusia nih. Ada nang ketujuh kuah aja merata. Sayur kada ketujuh rupanya. Jadi ingohnya aja sedikit. Dari kita orang Banjar sayurnya itu. Tapi nah itu kan seluruhnya ya baik aja. Mungkin ada tuh orang ini seperti ini, nah ini seperti ini, seperti ini. Cuma memaham hadis Rasulullah, jangan menjadikan kada nyaman. Memaham hadis Rasulullah dipahami kalau ditambahi air pasti garam, beksin, gula bertambah. Kalau kurang campur lagi bawang goreng. Kan kayak itu maknanya. Jangan memaham tuh separuh-paruh paham aja. Rasulullah menyuruh banyak kuahnya. Nah itu aja sauting dipaham. Matahari orang sebelah kuah aja tuh enggak. Itu kayak apa kisahnya? Orang paham sidin tuh apabila banyak kuah berarti sayurnya banyak juga. Kan kayak itu maknanya tuh. Sidin menyuruh sauting tapi syarat lengkap. Apabila kamu menggangan ya Rasulullah kuahnya banyak tapi gangan maka beda gangan kita. Bahan maka itu daging. Daging campur galepung kita. Nah, gangan kayak kita bubur, kita di sini bubur kacang hijau itu campur orang daging, nakah lain. Bubur daging bercampur galepung. Campurannya nah itu. Artinya apa nih? Ujar Rasulullah banyak kuahnya itu untuk menjadikan maknanya barang itu menjadi banyak. Allah bisa beri ke sebelah. Bukan yang diberikan tuh hanya semata air. Bukan itu pahamannya. Nah lalu maknanya apa? Kayak ini. Oh ternyata ilmu nih kita ambil kalau nih. Tetapi dicerna lagi kembali. Cara mencernanya lihat bagaimana orang-orang memakai. Ujar Rasulullah pakaian orang mukmin itu rata-rata nih lebih sekilan pada apa nih landau paling ke bawah sampai mata kaki. Zaman bahari lebih masuk dalam kata orang itu sombong kada diterima Allah ibadahnya. Bahari zaman Rasulullah. Ulun meriksa aja juga kayak apa caranya orang bahari nang pakaian setengah landau. Ulun papariksa kada deh bahari setengah landau. Baju sampai buku lali.
sarung sampai buku lali, celana sampai buku lali. Sekalinya celana dalamnya, celana culuk di orang kampung sampai landau nih, biar lapas tapi sampai landau tuh. Jadi pakai orang aja cuma di dalam. Kita wajah ini makanya kita keluar. Lalu pindah kurang kain, ini kira kurang kan makai tapi ditaruh di dalam sekalinya. Nang tinggi sampai setengah kilo ini di dalam. Nang di luar nih ikutilah sebagaimana adat orang kampung. Kalau yang ada di sini ya pakai sampai sini. Kalau kita bagaimana di Afghanistan pakai sampai sini. Karena di sana mungkin apa sebabnya jadi tinggi. Jadi beda-beda nih. Bukan orang kada makai tapi makai juga nah. Culuk jalanannya lebih pada lintuhur. Mau dihitung setengah landau aja juga. Maka percaya untuk buka aja pian orang pakaian orang bahari itu. Jurang napa nih, apa ngarannya atau jalanannya, kadang katuk, maka makai lah tuh, makai setengah landau kalau pian tuh Korea kan, kada percaya. Nah di situ andaknya, jadi mencerna tuh baik-baik dulu dalamnya buju-buju, jangan madahkan orang bubuhan mazhab Ahlus Sunnah aja maka ada makai, jadi sasulah kada ada makai setengah landau. Nah kami makai Ahmad Jabar sudah tengah landau, gantung sebenarnya celana gantung, tak sarung gantung, gamis gantung. Sekalinya orang tetap pakai tapi di dalam menaruh, luarnya menyampurnakan dari sesuatu sampai ke buku lali. Keduanya kalau dipakai ada, nang saparuh ada, nang sampai. Kalau orang madahkan salah di mana salahnya? Kita aja makai saparuannya. Nah, saparuh makai yang panjang kada. Nah, maknanya ilmu caranya baik-baik. Kayak itu juga masalah ambil dulu semuanya seluruhnya baik. Jangan sampai ambil sipulan nih kada baik, sipulan itu jangan seperti itu. Caranya ambil semuanya baik, simpulkan dengan ketenangan jiwa. Apabila diputuskan ini terjadinya ini, itulah makna sama dengan tambah ini sama dengannya ini. Nah ini sama dengan kalau kawa disatukan lebih sempurna. Makanya asma Allah 99. Kalimah 9 itu berapa aja mengalih pasti ujungnya 9. Artinya ganjil. 9 kali misalnya 5 40. 4 tambah 5 jumlahnya 9 jawabnya. Itu 9 kali 9 80 1 8 berapa jumlahnya? Kalau disatukan kalau kenapa Allah 99? Pian pariksai atau kalau kalian 9 itu kawa dijumlahkan menjadi 9 sadori. Maknanya kalau kawa disatukan itu lebih sempurna daripada nah ini kesini kayak ini ya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena Allah isyarat dengan asma Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Isyaratnya nyata. Kalau sesuatu perkara seperti ilmu dasar nahu, ilmu tasrif, ilmu lugat balagah, coba disatukan menjadi satu kata kitab. Hasilun, kita ambil kata hasilun. Nahunya hasilun itu hukumnya rapang. Kita ambil pulang kata serif dengan barisnya dumah, lun, dumah ta. Betanwin kenapa? Karena itu alamat isim. Hasilun itu isim, lalu hukum rapang, alamatnya tanwin. Kita turun kata serif, hasilun itu isim fa'il karena asalnya bahwa hasilun, bahwa fa'ilun, bahwa hasilun. Nah, ini namanya tasrif. Lugat bahasa Arabnya apa makna? Makna isim fa'il orang yang memperbuat, hasilun orang yang berhasil. Nah, lalu satu kalimah itu menjadi satu pahaman dalam ilmu. Satu akan berbeda. Makanya lalu ternyata dasar itu disatukan menjadi ilmu. Ilmu itu menjadi pahaman orang yang berhasil. Kata orang yang berhasil beda dengan orang yang diberi keberhasilan. Beda lagi berhasil olehmu.
beda lagi tempat keberhasilan. Itu seluruhnya kata ngarannya di dalam logat dihimpunkan menjadi satu kalimat yang di dalamnya ada mengandung ilmu. Turun ke fikih bisa, turun ke tasawuf bisa, turun ke tauhid bisa. Nah itulah disebut syarhus sudur, hati lapang, luas jurang pemahaman, luas pengambilan manfaat. Seluruh apa yang dilihat, didengar ada manfaat karena kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang nang jenazah tadi belum ditaruh di kubur sudah 40 pertanyaan, sebagian pertanyaan, hambaku, engkau menutupi keaibanmu daripada makhluk, kenapa kada menutupi dari aku? Engkau berbuat kenapa untuk orang lain, padahal aku yang memberi kebaikan kepada kamu. Seharusnya berbuat karena aku. Isinya entah, isi yang seluruhnya tak. Jadi isinya kembalikan adalah kita hanya sekadar hamba yang kada mempunyai apapun. Kalau dibaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan kekuatan, seluruhnya datang daripada pertolongan Allah. Dikembalikan seluruhnya. Nah ini lalu jangan sampai kita bawa ke dalam kubur, kada membolehkan gitu orang. Lalu meyakini pulang nang apa nang aib di diri nih, nang menutupi Allah, dosa nang maampuni Allah, kesalahan nang mendidik memberi petunjuk Allah, seluruh kebaikan yang digawi dengan pertolongan Allah. Nah itu dijadikan dipegang bujur-bujur sampai kepada kata hidupnya ini nang menghidupkan Allah, mati nang mematikan pun Allah, sehat yang mensehatkan Allah, sakit nang olah sakit pun Allah. Hanya nang nyuruh Allah Ta'ala memandang kayak itu, jangan berubah. Nah itu aja dibawa pandangan itu sampai kepada akhir hembusan napas terakhir. Maka untung orang itu dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untung kada ada lagi salah baris, kada ada lagi orang dah salah baca kamu, kada ada lagi harus lagunya kayak ini, kada ada. Tata cara desa salah baris, salah baca itu hanya kata kepada kita, berbuatlah yang terbaik. Apabila salah, baiki, kan kayak itu. Lagu didengar orang nyaman, indah, apa maknanya? Jadikan, sabarkan kebaikan kepada seluruh orang. Itu pakaiannya. Belajar lagu nahawan, belajar seluruh lagu sampai 7 lagu. Itu aja isinya. Ada dan yang lain, sabarkanlah kebaikan, keindahan kepada orang lain, supaya orang lain melihat berarti kada kata kita, mendengar berarti kata kita, lalu tersentuh hatinya untuk berbuat baik. Bukan kita menjadi akan seperti mempunis orang lain kada baik, bukan kayak itu. Nah lalu tidak ada dapat memakai ini kecuali orang-orang yang pertama itu tadi, ia mengingat datangnya dari Allah, kemudian ia ingat seluruh apa aja yang berlaku dengan takdir Allah. Si orang tadi disuruh menerima takdir Allah dengan lapang hati, baik yang sudah terjadi, akan terjadi, belum terjadi. Ada boleh berubah-ubah. Kemarin lalu kita bicara takdir Allah. Sekarang ada aku, ini kada boleh. Nang sekarang bisa berduduk di sini, takdir Allah. Yang kemarin takdir Allah. Nah akan datang takdir Allah. Waktu seluruh berputar dengan takdir, artinya kudrat dan iradat Allah. Jadi nyaman kada melihat nang kekurangan, kada belajar kebaikan, nang dilihat takdir aja ada. Karena Allah Ta'ala juga nang berkuasa, apalagi.
Kita kawa hadir, takdir Allah tadi. Kada kawa hadir bang, takdir Allah aja. Ada apa-apa. Kan kada berpengaruh kalau dah. Banyak orangnya, nang maulah banyak tuh Allah juga. Sedikit orangnya, maulah sedikit Allah. Apa yang pengaruhnya? Dari apa-apa. Ditanya gawi, setelah gawi karena Allah, maka rasakan keberkahan kalimah lillah di dalam kehidupan. Keberkahan karena ianya. Berbagi orang nih bumbun di kita gulai batu, bahasa Banjar gulai batu, karas tuh batu, maninya nang cair gulaiknya dannya, itu dah cair kalau nabi nang lingkok anunya dah pian mereknya lain, begitu pian memakan ada rasa kopi, pian makan rasa kopi nang di sebelah merasa rasa permen. Lalu pian berkisah nyamannya rasa kopi. Nang di sebelah mama, apa ini rasa kopi aku nih permen ya. Itu kan pian nang salah makan, nang sebelah makan bumbun rasa kopi, nang sebelah rasa permen. Sama ya pada bumbun tapi pian salah ambil. Lalu nang rasa kopi ini jangan memaksa orang nang rasa permen. Oh jadi sebelah aku kada rasa permen nang nyaman, ya memang nang dimakannya nah itu. Nah inilah hidup. Tapi sama pada bumbun juga, takdir datang dari Allah terjadi, kita menerima. Jangan melihat orang lain. Apabila melihat orang lain, lalu kita seolah-olahnya bisa sangkal, bisa juga kita menjadi sombong. Nah, aku tak banyak hantar. Orang lain beda dengan kita. Badannya aja nah, tangan kanan beda, tangan kiri beda. Mata kanan beda, mata kiri beda. Allah memberi dah sama aja pada melihat juga, tapi karena bisa mata kanan melihat berdahulu, mata kiri tak dulu bisa, mata kiri melihat berdahulu, mata kanan tak dulu. Kadang dia apain ini? Ya ikuti seluruh apa yang diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya yaitu hendaklah kita balapang pikiran lah, bahasa bahari balapang dada. Jangan mengambil sesuatu perkara seperti mengambil kayak kadada lagi lalu timbul susah, kadada jalan lagi timbul jadi pikiran. Jangan. Selama hidup ini Allah Ta'ala nang mengatur. Kalau Allah mengatur apa aja nang mustahil bisa terjadi. Kita hanya disuruh bersyukur dan bersabar, selesai. Ada terlalu banyak macamannya. Ijtihaduka fima damina laka taqsib ma yallu minka adil antimasil basyati minka. Kitab nang kedua. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah diakui bagimu dari rezeki, dan taksir engkau pada barang yang telah dituntut daripadamu dari ibadah. Menunjukkan atas ketiadaan yakinmu dan hapus mata hati darimu. Karena bahwasanya mata hati itu nur yang diperlukan Allah, akan dia dalam hati yang mengetahui dengan dia iradah Allah dari hamba. Apabila ada muka hati itu telah dibasuh dengan air murakabah, telah dibersihkan dari karatan agiar, karena inilah istighfar pada yang lain dari Allah dan meninggalkan daripada yang dikehendakinya, itu memadamkan bagi cahaya hati dan membutakan mata hati, maka seyogianya atas melazimkan murakabah dan murakabah dan pohonkan kepada Allah daripada anugerahnya. Kita pasti seperti apa yang dikata oleh beliau, bersungguh-sungguh artinya bahimat di tanah ini pada barang yang diakui oleh Allah. Allah Ta'ala menjamin kepada kita selama hidup. Apa jaminan Allah? Pertama dijamin umur. Umur ini saya ikung-ikung ada kawa ambil. Apabila sampai waktunya mati. Kedua dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki. Rezeki ini rezeki apa nang fasilitas hidup ini Allah jamin. Makan, minum, keamanan tempat tinggal. Selama kita hidup pasti makan. Cuma makannya dia pang kada menantu. Pasti minum,
pasti ada tempat tinggal. Cuma kan yang menantu juga itu urusan Allah Ta'ala, maulah hamba. Dua sudah nih, umur jaminan Allah, rezeki jaminan Allah. Beliau hanya membicarakan dua. Yang satunya beruntung atau celaka. Sudah tertulis, karing sudah. Masuk surga ke orang ini, masuk neraka sudah tertulis, karing sudah tulisannya. Setelah dari Rasulullah, seseorang beribadah tapi tulisan sudah tertulis, orang ini masuk neraka. Sakilan lagi masuk surga, lalu berubah gawian. Akhirnya masuklah dia ke dalam neraka. Gawian orang tuh neraka aja, tapi tertulis orang ini masuk surga. Akhirnya sakilan lagi masuk ke neraka, berubahnya gawian orang masuk surga. Nah itu sudah rahasia Allah Ta'ala. Kitanya hanya dua. Nah ini disuruh oleh Sidin. Pertama yakin umur adalah Allah jamin. Kedua rezeki adalah Allah jamin. Selama hidup ada yang diminum, ada yang dimakan, ada yang dipakai, ada yang kita tempat tinggal. Cuma bahasanya sesuai apa yang diberi Allah. Apa yang diberi Allah. Ujar Sidin, kita ini kebanyakan memikirkan turun ke masalah rezeki. Lalu bersungguh-sungguh maknanya siang malam kita berusaha. Nah apa tujuannya? Karena mencari rezeki. Supaya dapat duit ya kita. Karena duit banyak-banyak akhirnya kita menjadi orang mampu. Kalau perlu menjadi orang yang kaya raya. Sehingga berusaha berhemat. Lalu tak tinggallah perintah Allah. Lalu kada sembahyang lagi. Ini aja permasalahannya. Salat fardu kada, apalagi salat sunat. Zuhur kada salat. Di dagangan. Asar kada salat di dagangan. Di sini kabun dah. Kada ada lagi pikiran hendak salat nang ada. Duit, tak bayang di mata duit, tak dengar tak dengar duit, tangan sagata japai duit aja, ada lagi mata bayangan duit, talingnya mendengar duit, tangan gatal mencapai duit, guring karena duit, bangun karena duit aja. Sedangkan duitnya ini dijamin oleh Allah. Allah menyuruh kita seorang hamba, disuruhnya beribadah. Ibadah itu suruhannya. Nang kita cari berhemat siang malam itu jaminannya. Nah kayak apa ini? Sedangkan kita tadi ketinggalan, itu tanda. Jadi tanda aja. Kenapa? Jiwa kita tak tutup. Diri kita itu tak tutup. Ayat ini maksud tak tutup itu nang kayak apa? Ujar Sidin kayak ini. Baru mula bernama manusia, badannya ini diulah dari tanah. Badannya ulahannya dari tanah Nabi Adam. Hati manusia itu dari nur Allah Ta'ala. Nah, ini yang hebatnya. Badan boleh dari tanah, tapi jiwa daripada nur. Itu yang hebatnya. Nur itu dia akan menimbulkan seseorang itu karena ingat tunduk kepada yang memerintah atau pencipta. Dengan nur yang ada di jiwa itu ingat Allah Ta'ala. Dengan nur yang ada di jiwa itu kenal kepada Allah. Dengan nur yang ada di jiwa tunduk dengan perintah Allah. Tetapi apalah tapa huruf tadi, kita tadi memantingkan nang jamin Allah tadi, rezeki tadi, duit tadi. Nang disuruh Allah kita tinggalkan. Lalu intimas nurnya itu tetap ada. Kada mau kada kawa alam semesta ini memandamakan nur kita atau kada kawa. Hantu kada kawa juga, syaitan kada kawa juga, nafsu kada kawa juga. Tetap nur itu cuma kabur. Ibarat kita ini kada dilap kelawasan, lalu benyala lampunya.
tapi kada tarang lagi. Tatarawan jurang tarangnya atau kada jelas benar. Apabila waktu tatarawan tarang ini kada jelas nah ini.